Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita mulai pembahasan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas di halaman 26. Ya, halaman 26 dibuka. Di situ ada tentang isim. Isim itu ada 3 macam: mufrad, musanna, jamak. Apa pengertian mufrad, musanna, jamak itu ada di pembahasan di atasnya. Nah, kita lihat pembahasan di atasnya, yaitu di halaman 25. Nah, ini ada isim, ada 3 macam. Ya, satu yang A, isim mufrad. Ya, saya ulangi, isim ada 3 macam. Satu, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu bendanya mudzakkar atau satu bendanya muannas. Mislu contohnya Umar. Yang kedua nafidatun, jendela. Ini Umar itu satu orangnya, nafidatun, jendela ini juga satu bendanya. Nah, itu namanya isim mufrad. Kemudian yang B, isim musanna. Apa itu? Pengertiannya adalah isim yang menunjukkan dua bendanya mudzakkar atau dua bendanya muannas, dengan cara menambah alif dan nun pada keadaan rofa, atau menambah ya dan nun dalam atau ketika waktu nasab. Contoh rokibani, ini ada tambahan alif nun, asalnya rokibun menjadi rokibani. Ini tambahnya alif nun, ini ketika dia rofa. Rofa itu maksudnya harokatnya dhoma. Biasanya kalau dia jadi fa'il atau mubtada, maka dia harus rofa. Nah, rofanya kalau musanna dengan nambahi alif nun, itu musanna. Musanna yang model kedua adalah diakhiri ya nun. Nah, ini rokibun menjadi rokibaini. Ini kalau dia keadaannya nasab. Nah, jadi kalau nasab pakai ya nun, kalau rofa pakai alif nun. Nasab itu biasanya terjadi kalau jabatannya menjadi maf'ul bih atau objek. Jadi musanna kalau dalam keadaan nasab pakai ya nun. Ada lagi contoh kodamun, asalnya menjadi kodamani, diakhiri alif nun. Kalau dia rofa menjadi kodama ini kalau dia nasab diakhiri ya nun. Itu. Jadi musanna ada 2 model, diakhiri alif nun sama diakhiri ya nun. Lanjut untuk yang jim. Yang jim adalah jamak. Apa itu jamak? Jamak adalah isim, kata benda yang menunjukkan pada jumlah yang lebih dari 2, atau baik 2 itu mudzakkar atau 2 muannas. Jadi lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Contoh maqaidun, kursi-kursi, tempat duduk. Musafiruna, orang-orang bepergian. Musafirat, orang-orang bepergian. Ini laki-laki, ini perempuan. Lihat bentuknya jamak. Ada yang diakhiri wawun nun, ada yang diakhiri alif ta. Asalnya itu musafirun. Kalau ini tidak ada ciri-cirinya ini.
Jadi untuk jamak agak sulit karena ada yang pakai ciri-ciri, ada yang nggak pakai ciri-ciri. Nah, yang diakhiri wawun nun ini berarti jamak mudzakkar salim. Kalau yang diakhiri alif ta ini jamak muannas salim. Kalau yang nggak ada ciri-cirinya ini jamak taksir. Nah, mana yang termasuk jamak mudzakkar salim? Kata apa yang termasuk jamak muannas salim? Kata apa yang termasuk jamak taksir? Itu semua harus diketahui dari kamus. Jadi harus buka kamus dulu, baru tahu. Nah, itu dia pengertian isim mufrad, isim musanna, dan jamak. Sudah paham ya? Nah, kalau begitu kita lihat soal-soalnya. Soal-soalnya ada di bawahnya. Ini tadribatun. Tadribatun ini latihan soal. Tadrib awal. Latihan pertama ini rubahlah isim yang bergaris bawah menjadi musanna. Seperti contoh. Ini ada contoh. 1 pintu besar, jadikan 2 pintu besar. Nah, kamu lihat al-babu menjadi al-babani diakhiri alif nun. Kabirun diakhiri alif nun menjadi kabironi. Ini musanna. Nah, ini lanjutkan. Setelah itu soalnya jadi sayyarotun diakhiri alif nun. Digandeng ya, sama taknya dibuka dulu. Sayyarotani jadi datani. Jadi taknya dibuka dulu, baru digandeng sama alif nun. Karena apa? Tak sama alif bisa gandeng, harus digandeng. Jadi kalau ini ro sama alif nggak bisa gandeng ya jangan digandeng. Ini ba sama alif bisa gandeng ya digandeng. Jadi kamu harus tahu mana yang bisa gandeng sama alif, berarti digandeng dengan cara dibuka dulu taknya. Kemudian soal bawahnya. Nah, ini latihan kedua, rubahlah isim yang bergaris bawah menjadi musanna. Seperti contoh. Ini udhunahu. Jadi Abdul Qadir membasuh satu telinganya. Dijadikan 2 telinganya. Nah, udhunahu berubah menjadi udhunaihi. Jadi ada yaknya sebelum ha ada yaknya. Tadi saya beritahu kalau musanna ada 2 model. Diakhiri alif nun sama ya nun. Yang alif nun ketika rofa. Seperti contoh soal tadi yang pertama. Yang ini musanna yang diakhiri ya nun. Karena kondisinya nasab. Ini nasab fathah. Karena dia maf'ul bi. Nasab ini. Kalau nasab diakhiri ya nun. Tapi nunnya dibuang karena dia mudhof ilaih. Udhunun mudhof, ha ini mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaih, tanda nunnya dibuang. Sehingga tidak menjadi udhunainihi, tidak. Tapi udhunaihi, nunnya hilang. Itu alasannya. Jadi sekali lagi ada ya setelah huruf terakhir nun. Nah, ini juga begitu, kamu rubah. Ada ya setelah huruf akhir dal. Nah, ya-nya dengan ha bisa gandeng enggak? Kalau bisa gandeng, digandeng. Jadi kamu harus bisa menggandeng mana huruf yang harusnya digandeng. Ini ada ya tambah ya sebelum ha. Dan seterusnya sampai tadrib salis. Latihan ketiga juga
Rubalah isim yang bergaris bawah menjadi jamak seperti contoh. Ini satu mobil berjalan. Dijadikan jamak, mobil-mobil telah berjalan. Mobil-mobil jamaknya. Lihat jamak tadi kan modelnya banyak. Ini yang diakhiri tak, maka jamaknya menjadi seperti ini. Taknya dibuang, tak marbutonya, kemudian ditambahi alif sama tak taknis. Sayyaratu menjadi sayyaratu. Jadi taknya dibuang dulu. Yang tak bunder ini ya, tak marbuto dibuang dulu, kemudian diganti alif sama tak taknis seperti ini. Nah, nomor 2 ini bukan tak marbuto. Ini jamaknya pasti jamaknya beda dengan yang tak marbuto. Nah, nomor 2 sama ya, nomor 2 yang aneh, taknya bukan tak marbuto. Ya. Ini yang aneh kamu cari di kamus. Kemudian ada lagi nomor 9. Ini juga aneh ini. Meskipun taknya tak marbuto, tapi dia jamaknya bukan jamak muannas salim. Nanti kamu lihat di kamus. Sama nomor 10. Ini taknya bukan tak marbuto. Ini juga bukan jamaknya, nanti jamak muannas salim. Kamu lihat di kamus ya. Jadi nomor 2, 9 sama 10 kamu lihat di kamus karena dia berbeda dengan contoh yang lainnya. Kemudian ini latihan keempat, rubalah isim yang bergaris bawah menjadi jamak. Nah, dengan melihat contoh, hadiru menjadi hadiruna, telah pergi seorang undangan, telah pergi para undangan. Nah, ini huruf terakhirnya ditambahi wawun nun, hadiru menjadi hadiruna. Ini semuanya seperti itu, diakhiri wawun nun. Ini enggak ada garis bawahnya, kamu bisa menggaris bawahi pasti kata yang kedua yang ada alnya. Ini juga yang ada alnya. Ini juga. Ini dua-duanya digaris bawahi. Ini juga yang ada alnya, itu fa'ilnya, itu yang digaris bawahi. Nah, kemudian soal yang ini, yang latihan 5, sempurnakan kalimat dengan isim yang cocok. Jadi kamu disuruh mengisi isim. Nah, bisa isim mufrad, isim musanna, mudhak, isim jama'. Kalau kamu lihat belakangnya ini musanna, ada alif nunnya, berarti isimnya juga yang depan musanna. Nah, seperti itu. Kalau ini mufrad, takalam, diawali tak. Ini syahada juga begitu. Nah, kamu cari artinya dulu, baru cocoknya isim mufrad apa isim musanna apa isim jamak. Kamu kasih tanda mana ya yang menunjukkan saya harus ngisi mufrad, kamu harus tahu artinya dulu ya. Jadi bisa mufrad, musanna, jamak. Kemudian yang berikutnya kumpul ijma ya. Berarti jadikan jamak semua isim ini menjadi jamak yang cocok. Kan jamak ada macam-macam tadi, ada yang mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Dan letakkan atau buatlah menjadi kalimat sempurna. Jadi ini dijamakkan dulu, kemudian buat kalimat di sini. Nah, sudah, itu selesai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.